Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan macam-macam alat ukur meteorologi. Halo, perkenalkan namaku Britiara Intan Triwanadi dari Prodi Proteksi Tanaman. Di sini akan menjelaskan mengenai alat pengukur kecepatan angin. Alat untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Anemometer berasal dari bahasa Yunani, yaitu anemos yang berarti angin. Alat ini tuh memiliki banyak sekali ciri. Salah satunya adalah cup anemometer. Cup anemometer adalah tipe standar umum dari anemometer. Alat ini adalah alat non-recording. Digunakan untuk mengukur rata kecepatan angin pada ketinggian-ketinggian tertentu yang ditentukan. Alat ini dapat diletakkan pada ketinggian 0,5 meter, 2 meter, dan juga 10 meter. Bentuk alat ini dapat kita lihat di samping ini. Nah, bagian-bagiannya yaitu terdapat 3 mangkok anemos sejumlah 3, lalu ada pencatat jarak atau counter, dan juga tiang penyangga. Prinsip kerja dari alat ini adalah sistem mekanik. Satuan dari alat ini adalah kilometer dan satuan ukurnya adalah kilometer per jam dengan ketelitian 1 kilometer per jam. Data yang diperoleh alat ini masih berupa data mentah. Maka dari itu, untuk mendapatkan data matanya, kita harus mengolahnya kembali. Pada pengamatan akurat, cup anemometer dapat diamati pada pukul 7 pagi waktu setempat. Alat ini memiliki kelebihan yaitu dapat menerima arah angin manapun dan juga dapat mengetahui kecepatan angin harian. Kelemahan dari alat ini yaitu untuk memperoleh data matang, maka harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, saya Safina akan menjelaskan alat meteorologi yang digunakan untuk mengukur curah hujan. Nah, alatnya adalah ombrometer tipe observatorium. Ombrometer tipe observatorium ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan pada suatu daerah dengan prinsip kerjanya yaitu penampungan curah hujan. Alat ini memiliki satuan ukur milimeter dengan satuan alat milimeter juga dan tingkat ketelitian mencapai 0,5 mm. Seperti terlihat pada gambar di samping, ombrometer tipe observatorium memiliki bagian seperti mulut penakar, corong sempit, kemudian tabung penampung, keran, gelas ukur penakar, dan si penyangga. Pemasangannya sendiri, ombrometer tipe observatorium ini diletakkan pada lahan terbuka dengan jarak terhadap pohon maupun bangunan sekurang-kurangnya sama dengan tinggi pohon atau tinggi bangunan tersebut. Kemudian dipastikan permukaan mulut corong benar-benar horizontal dan diletakkan pada ketinggian 120 cm di atas permukaan tanah. Nah, untuk cara pengamatan pada ombrometer tipe observatorium ini, yang pertama waktu pengamatan dilakukan setiap pukul 7 pagi dengan hasil pengamatan yaitu data curah hujan harian yang dapat kita ketahui ketika kita membuka keran kemudian melihat volume air yang tertampung pada gelas ukur penakar dengan satuan milimeter. Nah, ombrometer tipe observatorium ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya adalah jika digunakan untuk representasi spasial tidak efisien, kemudian kemungkinan adanya kesalahan pengamatan ketika kita membuka dan menutup kerannya. Untuk kelebihannya, ombrometer ini mudah untuk digunakan dan dapat digunakan untuk pengamatan langsung, serta data yang dihasilkan relatif akurat dan teliti. Sekian, terima kasih. Alat pengukur intensitas penyinaran. Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas penyinaran yaitu aktinograf dui logam. Bagian dari alat ini adalah lempeng logam warna putih dan hitam, kaca Pyrex, penera grafik, silinder kertas grafik. Alat ini memiliki satuan ukur kalori per cm persegi per hari dengan ketelitian 1 cm persegi. Prinsip kerja dari alat ini dengan menggunakan beda muai logam hitam dan putih. Sesuai dengan prinsip kerja tersebut, cara kerja alat ini yaitu logam putih memantulkan radiasi yang jatuh ke permukaan, sedangkan logam hitam bersifat menerima radiasi yang jatuh, sehingga perbedaan murni akan dapat menunjukkan besarnya intensitas radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor. Alat ini harus dipasang pada tempat terbuka sehingga sinar bebas mencapai sensor.
Cara pengamatan yang dilakukan dengan alat ini yaitu kertas grafik dipasangkan dan diganti setiap sore pada pukul 6 sore. Grafik akan tergambar pada kertas grafik, kemudian diukur luasan di bawah grafik tersebut dengan alat planimeter. Luasan yang terukur disetarakan terhadap satuan kalori per cm persegi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai panci evaporimeter kelas A. Panci evaporimeter pada dasarnya merupakan alat ukur penguapan air atau evaporasi pada suatu genangan air di permukaan atmosfer terbuka. Bagian utama dari alat ukur ini yaitu panci dengan diameter 120,7 dan tinggi 25 cm. Prinsip kerjanya yaitu pengukuran selisih tinggi permukaan air. Pengukuran dilakukan dengan mengukur selisih tinggi muka air dengan batang kail. Untuk cara pengamatannya sendiri, yaitu mula-mula ujung kail diatur dengan skru pemutar tepat menyentuh permukaan air. Tinggi air kemudian dapat dibaca pada penera. Pada sore hari berikutnya, ujung kail diatur kembali sampai menyentuh permukaan air, sehingga besarnya penguapan air dapat diperoleh dari selisih pembacaan pertama dengan pembacaan kedua. Untuk satuan alatnya yaitu milimeter dan satuan ukur milimeter. Kelebihan dari alat ukur ini yaitu mempunyai ketelitian hingga 0,02 mm sehingga lebih teliti dibanding dengan evaporimeter tipe lain. Namun untuk kelemahannya yaitu apabila terjadi hujan lebat, air akan tumpah dari bak sehingga besarnya penguapan yang terjadi tidak dapat diukur. Halo semua, saya Priyanita Wicakirmala akan menjelaskan tentang alat meteorologi yang digunakan untuk mengukur suhu air, suhu tanah, dan suhu udara. Termometer maksimum dan minimum ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum pada permukaan air dalam jangka waktu tertentu. Dengan prinsip kerja yaitu mulai zat cair dengan satuan ukur derajat Celcius, satuan pengukuran derajat Celcius, dan mencapai ketelitian 0,5 derajat Celcius. Kelebihan dari alat termometer maksimum dan minimum ini yaitu mudah digunakan, dapat mengetahui suhu maksimum dan minimum pada satu alat, dan mempunyai pelindung reservoir. Kekurangannya yaitu penggunaannya terbatas karena hanya dapat digunakan pada permukaan air. Bagian-bagian dari termometer maksimum minimum yaitu reservoir, pipa kapiler air raksa, pipa kapiler alkohol, indeks penunjuk suhu maksimum, indeks penunjuk suhu minimum, pelindung reservoir, serta pelampung. Berikut bagian-bagiannya bisa dilihat dari gambar berikut. AWS atau Automatic Weather Station adalah peralatan atau sistem terpadu yang didesain untuk mengumpulkan data cuaca secara otomatis serta diproses agar pengamatan menjadi lebih mudah. AWS dapat dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah terbuka yang bebas dari hambatan. Sensor cuaca mengirimkan data real-time langsung ke display. Pencatatan data cuaca dapat diprogram sesuai kebutuhan, umumnya pencatatan data setiap 10 menit sekali. Data yang tersimpan di data logger dapat dipanggil menggunakan data collect atau pengambilan data dari data logger ke komputer. Dalam AWS, selain menggunakan listrik, juga menggunakan tenaga solar cell, sehingga apabila terjadi pemadaman listrik, AWS tetap dapat digunakan. AWS sendiri memiliki komponen-komponen yang digunakan untuk merekam cuaca. Komponen-komponen tersebut adalah data logger, sensor, kabel, tripod, grounding, solar radiation shield, rain gauge mode, dan solar panel. Nah, cara kerja dari stasiun cuaca ini adalah dengan mendeteksi perubahan cahaya, angin, suhu, dan kelembaban di lingkungan bebas yang berada di luar ruangan. Nah, kemudian sensor akan mendeteksi perubahan tersebut dan akan direkam secara otomatis. Kemudian, data disalurkan ke data logger melalui kabel untuk diproses dengan mikroprosesor dan menyimpan data yang sudah diproses dalam bentuk file log.
Nah, file log yang sudah dapat diubah menjadi teks fotografik dapat ditampilkan melalui LED atau light emitting diode display sehingga para pengguna dapat. Alat selanjutnya yaitu alat pengukur kelembaban nisbi udara atau relative humidity. Psikrometer merupakan alat untuk mengukur kelembaban nisbi udara yang didasarkan pada prinsip termodinamika. Bagian-bagian dari psikrometer yaitu termometer bola kering yang berfungsi untuk mengukur suhu aktual udara permukaan, termometer bola basah yang berfungsi untuk mengukur suhu udara basah, termometer maksimum yang diukur setiap jam 7 malam, termometer minimum yang diukur setiap jam 7 pagi, kain kasa yang dibasahi, dan cawan untuk tempat air. Cara kerja psikrometer. Dua buah termometer yaitu termometer bola kering dan termometer bola basah yang dililiti oleh kain kasa yang selalu basah dipasang tegak seperti pada gambar dan dilakukan pembacaan masing-masing suhu pada kedua termometer dan dihitung selisih antara kedua suhu. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel RH. Hasil tersebut diambil dari selisih antara kedua suhu dan suhu pada termometer bola kering. Pertemuan antara kedua suhu tersebut merupakan persentase kelembapan udara pada wilayah yang diukur. Pengukuran tersebut dapat dilakukan setiap jam. Kelebihan dari psikrometer yaitu memiliki tingkat ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Kekurangan dari alat ini yaitu data yang diperoleh merupakan data mentah, sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang. Penggunaannya juga kurang efisien karena harus memperhatikan kecepatan angin dan juga memperhatikan kebersihan kain kasa yang harus terus diganti. Hygrometer. Hygrometer merupakan alat untuk mengukur kelembaban nisbi udara yang didasarkan pada prinsip perubahan panjang benda higroskopis. Rambut dapat mengalami perubahan dimensi linear ketika menyerap uap air dari udara di sekitarnya. Perubahan dimensi linear inilah yang kemudian digunakan sebagai pengukuran kelembaban udara. Maka dari itu, hygrometer yang menggunakan rambut sebagai sensor pengukurannya disebut hygrometer rambut. Bagian-bagian dari hygrometer rambut. Yang pertama yaitu rambut sebagai sensor kelembaban, lengan, penghubung, gas tegangan, poros, pointer, dan skala. Adanya lengan penghubung yang dibentuk dengan sistem engsel pada alat tersebut berfungsi untuk membuat hasil skala mendekati linear sehingga memudahkan dalam pembacaan. Cara kerja hygrometer. Rambut yang telah dibersihkan ditata dalam balok paralel. Susunan rambut kemudian dihubungkan pada lengan atau arm yang juga telah terhubung pada penghubung atau link. Penunjuk akan bergerak dan menunjukkan skala kelembaban ketika rambut mengalami pengembangan atau mengerut secara linear. Kemudian dapat dibaca hasil pengukuran pada skala pengukuran. Kelebihan dari hygrometer rambut yaitu sifatnya yang praktis karena data yang diperoleh merupakan data matang. Kurangannya yaitu memiliki tingkat ketelitian yang rendah. Pada pengukuran panjang penyinaran yaitu lamanya matahari bersinar cerah yang sampai ke bumi dalam satu periode hari. Panjang penyinaran satu periode dapat berkurang akibat terhalangnya pancaran sinar matahari ke permukaan bumi oleh awan, kabut, dan sebagainya. Terdapat dua jenis tipe solarimeter, yaitu yang pertama adalah tipe Stokes, yaitu lensa berbentuk bola kaca yang prinsip kerjanya sinar matahari dapat ditangkap lensa dan difokuskan pada kertas bias dan membakarnya yang berbentuk jalur sempit. Pada gerakan matahari yang berubah fokus sepanjang hari dan jalur lubang yang sempit dapat diukur dalam satuan jam yang bersinar terang sebagai PP aktual. Yang kedua adalah solarimeter tipe Jordan, yaitu dua buah silinder setengah lingkaran yang berfungsi mirip seperti kotak kamera. Prinsip kerja dari alat ini yaitu sinar bergas yang masuk bereaksi dengan kalium form cyanida atau ferroamonium sitrat yang sebelumnya dioleskan pada kertas bias. Gram ferro tersebut akan teroksidasi sehingga membentuk noda apabila kertas tersebut kita cuci dengan aqueous. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.